Perkenalkan, nama saya Fajar Nugroho, NIM saya 8192-1918. Nama saya Iwayan Rizky Andrea dengan NIM 8192-1915. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Karni Dewi dengan NIM 81921908. Perkenalkan, nama saya Misal Setiawan dengan NIM 81921912. Perkenalkan, nama saya Christian Baminus Purinata, NIM 81921911. Hai, salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar akan menjelaskan tentang materi logika hukum. Kami di sini didampingi oleh Bapak Dr. I Gede Agus Kurniawan, SHSS, MH, CRBC, CCD. Materi yang kami bawa yaitu analisis terhadap konsep hukum. Materi yang kita bawakan terdiri dari 5 pokok. Yang pertama, hak, kewajiban, hubungan hukum, akibat hukum, dan tanggung jawab. Pokok yang pertama adalah hak. Hak apa sih? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya ada kewajiban, di mana kewajiban ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada kewajiban mutlak, di mana kewajiban mutlak tertuju pada diri sendiri yang tidak melibatkan hak di lain pihak. Yang kedua, ada kewajiban publik. Dalam hukum publik, yang berkolerasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkolerasi dari hak perdata. Yang ketiga, ada kewajiban positif dan negatif. Kewajiban positif menghendaki melakukan sesuatu dan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, ada kewajiban universal. Kewajiban yang ditunjukkan kepada semua orang atau warga negara secara umum ditunjukkan kepada golongan tertentu atau khusus, timbul dari bidang hukum tertentu ataupun perjanjian. Yang terakhir, ada kewajiban primer. Kewajiban primer, di mana kewajiban ini timbul dari perlawanan terhadap hukum atau melawan hukum. Contohnya, mencemarkan nama baik. Kewajibannya ialah diberikan sanksi. Selanjutnya ada hubungan hukum. Pelaksanaan hubungan hukum didasarkan dengan adanya 3 syarat, yakni pihak yang melaksanakan perjanjian atau hubungan hukum, adanya hubungan antar kewajiban dan hak, serta objek yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan hukum. Akibat hukum. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah diakui dan dianggap sebagai akibat hukum. Misalkan keadaan darurat yang telah terjadi yang mengakibatkan hukum terpaksa membenarkan para subjek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu untuk mengatasi atau menghadapi keadaan darurat tersebut, meskipun di dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Selanjutnya, yang terakhir ada tanggung jawab. Secara umum, pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada pertanggungjawaban hukum perdata. Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan non-prestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan non-prestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.
Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.